Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang kami hormati dosen kita Pak Ishak dan yang kami banggakan teman-teman di kelas 1A. Izinkan kami hari ini mempresentasikan dari kelompok 2 yaitu beranggotakan 7 orang. Itu ada Bu Anissa Anggo Martani, ada Ibu Filda Erniza, ada Ibu Fitria, ada saya sendiri, Livia Agustina, ada Bapak Muhammad Handi Wijaya, ada Ibu Nidiana Rulita, dan Ibu Feni Lestari. Hari ini kami akan membahas tentang uji two-way ANOVA dan statistik non-parametrik. Uji two-way ANOVA adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variabel dependen. Asumsi yang harus dipenuhi untuk uji ANOVA ada 3. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga, data berdistribusi normal. Contoh uji ANOVA 2 arah. Penelitian menduga adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 antara modul pembelajaran Cooperative Learning dan CTL dan kemampuan matematis tinggi dan rendah. Berikut adalah data yang diperoleh. Di sini ada data, ada tabel ya teman-teman, ada nilai tertinggi dan terendah dari CTL atau Cooperative Learning dan CTL. Nah, judul penelitian yang akan kita bahas di sini yaitu pengaruh model pembelajaran dan kemampuan matematis tinggi rendah terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang lain, silakan untuk mempresentasikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Olivia. Saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah uji two-way ANOVA. Kemudian yang pertama itu melakukan uji normalitas, nilai residual standar. Kemudian yang kedua dengan cara melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Kemudian dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yang pertama, jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Ya, selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 berdasarkan model pembelajaran? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 berdasarkan kemampuan matematis? Kemudian yang ketiga, apakah ada interaksi model pembelajaran dengan kemampuan matematis siswa dalam peroleh hasil belajar matematika siswa kelas 4? Kemudian untuk rumusan masalah statistik deskriptifnya itu ada siswa dengan model pembelajaran manakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar matematika yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya siswa dengan kemampuan matematis manakah yang mendapat rata-rata hasil belajar matematika yang lebih tinggi dari masing-masing model pembelajaran. Nah, kemudian hipotesis penelitiannya untuk H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan siswa yang menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning. Kemudian untuk H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan siswa yang menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning. Kemudian H0
yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 yang memiliki kemampuan matematis tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Untuk H1-nya, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 4 yang memiliki kemampuan matematis tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Lalu, yang ketiga adalah H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4. Kemudian untuk H1-nya terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4. Bisa dilanjutkan untuk teman yang lain. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Sekarang saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada tampilan dari SPSS, di mana kita akan menguji normalitas dan homogenitas, serta nanti uji TUE ANOVA juga. Di sini variabel view-nya hasil belajar, yang tadi merupakan hasil belajar gabungan antara siswa yang menggunakan model cooperative learning dan contextual learning, serta yang mempunyai kemampuan matematis tinggi dan matematis rendah. Di sini ada modelnya ada dua, value-nya kita masukkan. Yang pertama ada cooperative learning, yang kedua contextual learning atau contextual teaching learning. Yang kemampuan juga ada dua. Di sini kita menggunakan yang pertama kemampuan matematis tinggi, yang kedua kemampuan matematis rendah. Untuk measure-nya yang di sini pakai scale, untuk model dan kemampuan kita pakai yang nominal. Pada kelompok kami menguji normalitas dengan menggunakan nilai residual. Jadi sebelum kita uji normalitasnya, kita akan memunculkan dulu nilai residual di atau variabel baru di sini dengan cara klik analyze, lalu general linear model, univariate. Nah, di sini masukkan hasil belajar gabungan ke dependent variable, lalu model ke fixed factor, kemampuan juga ke fixed factor. Setelah itu kita klik save, lalu centang standardize, lalu continue, nah lalu oke. Nanti akan muncul di sini nilai residual yang sudah ada. Nah, di sini nilai residual ini yang kita gunakan untuk menguji normalitas data kita. Cara uji normalitasnya adalah dengan cara analyze, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Nah, masukkan nilai standardized ini ke dependent list, lalu kita ke plots, lalu normality plots with test, dan continue, lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lanjut uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual standar normal dan data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal dan data tidak berdistribusi normal. Terlihat dari tabel. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil nilai signifikan 0,166 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual standar data berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dapat dilakukan berbarengan dengan uji TUE ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data homogen. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Pada uji TUE ANOVA, asumsi yang digunakan
Yang pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan diterima H1. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan tolak H1. Iya. Kita ke uji homogenitas ya, langsung. Jadi setelah tadi uji normalitas, sekarang kita ke uji homogenitas. Uji homogenitas ini caranya berbarengan dengan uji Tway ANOVA. Caranya adalah klik, analyze, lalu general linear model, univariate. Nah, lalu save-nya ini kita hilangkan centang dari standardized yang tadi, lalu continue. Nah, terus kita klik option, kita klik homogeneity test dan descriptive statistik. Lalu continue. Di sini juga ada means-nya, kita masukin semua nih, model, kemampuan, dan model interaksi dengan kemampuan. Lalu continue, dan lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jadi hasil dari uji homogen tadi dapat dilihat pada tabel, yaitu di nilai signya itu terdapat 138, yaitu asumsi pada uji homogenitas. Jika nilai signya itu besar dari 0,05 maka data homogen. Jika nilai signya itu kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Sehingga dari yang gambar yang kita lihat tersebut 138 itu atau 0,138 yaitu besar dari 0,05 maka data berdistribusi homogen. Selanjutnya itu pada uji Tway ANOVA, asumsi yang digunakan yaitu jika nilai signya itu besar dari 0,05 maka H0 diterima dan tolak H1. Jika nilai signya itu kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan terima H1. Jika nilai sig pada model, nah daripada tabel di samping yang hasil ujian tadi, terdapat model, kemampuan, model dan kemampuan, yaitu modelnya itu signya itu 1,00, kemampuannya itu 147 dan model kemampuan itu 0,00. Maka nilai sig pada model yaitu 1,0 yaitu besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang kedua, nilai sig pada kemampuan yaitu 0,147 besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang ketiga yaitu nilai sig pada interaksi model dan kemampuan adalah 0,05 kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan siswa yang menggunakan model pembelajaran contextual learning. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan matematis tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Nah, yang ketiga yaitu terdapat interaksi antar model pembelajaran dan kemampuan matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4. Statistik deskriptif yaitu siswa dengan model pembelajaran manakah yang mendapatkan rata-rata hasil belajar matematika yang lebih tinggi. Dari hasil tersebut yaitu metode CL dan CTL yaitu MEN-nya itu terdapat 81,500, yang contextual learning-nya itu yang juga 81,500. Terus nilai semuanya sama, maka berdasarkan estimated margin tabel di atas diperoleh rata-rata data hasil belajar matematika siswa kelas 4 baik yang menggunakan model cooperative learning maupun contextual learning adalah sama karena dari semua nilai yaitu berdistribusi sama. Selanjutnya statistik deskriptif. Yang kedua, siswa dengan
kemampuan matematis, manakah yang mendapat rata-rata hasil belajar matematika yang lebih tinggi dari masing-masing model pembelajaran. Sesuai dengan dapat dilihat dari tabel, yaitu berdasarkan estimated margin tabel di atas diperoleh. Yang pertama, siswa dengan kemampuan matematis tinggi dengan model cooperative learning mendapat rata-rata hasil belajar yaitu 8300. Yang kedua, siswa dengan kemampuan matematis rendah menggunakan model cooperative learning mendapatkan rata-rata hasil belajar 80,00. Siswa dengan kemampuan matematis tinggi menggunakan model contextual learning mendapatkan rata-rata hasil belajar adalah 8100. Yang keempat, siswa dengan kemampuan matematis rendah menggunakan model contextual learning mendapatkan rata-rata hasil belajar adalah 8200. Sehingga dapat disimpulkan adalah rata-rata hasil belajar siswa dengan kemampuan matematis tinggi dan menggunakan model cooperative learning merupakan skor rata-rata yang tertinggi. Baik, terima kasih Bu Feni. Untuk selanjutnya, karena tadi di uji hipotesis ketiga terdapat interaksi antara model dan kemampuan matematis, maka kita lakukan uji lanjutan two-way ANOVA dengan post hoc. Nah, di sini untuk uji post hoc itu untuk mengetahui manakah hasil belajar matematika yang lebih baik antara model pembelajaran cooperative learning dan model pembelajaran contextual teaching learning pada siswa yang memiliki kemampuan matematis tinggi. Yang kedua, manakah hasil belajar matematika yang lebih baik antara model pembelajaran cooperative learning dan model pembelajaran contextual teaching learning pada siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Berikut akan saya praktekkan bagaimana cara melakukan uji lanjutan two-way ANOVA dengan metode dengan post hoc. Baik, saya akan memulai bagaimana cara uji post hoc. Yang pertama, sebelum uji post hoc kita harus menambahkan dulu satu variabel di sini, yaitu variabel interaksi. Kita tambahkan interaksi. Nah, di sini variabel interaksi antara model dan kemampuan. Di sini labelnya kita isi satu, yaitu A1, B1, di mana A1, B1 adalah model cooperative learning untuk yang siswa berkemampuan matematis tinggi. Terus yang kedua kita masukkan A1, B2, yaitu model cooperative learning untuk siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Yang ketiga yaitu A2, B1, yaitu model pembelajaran CTL atau contextual teaching learning untuk siswa yang memiliki kemampuan matematis tinggi. Terus yang keempat, A2, B2, yaitu model pembelajaran contextual learning untuk siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Setelah itu kita measure-nya kita pakai nominal. Nah, lalu kita kembali lagi ke data view. Kita masukkan nih di sini, berarti A1-nya sama B1, berarti tadi pakainya 1. Nah, di sini A1, B2, berarti tadi pakainya 2. Terus A2, B1, berarti pakainya 3. Terus A2, B2, berarti pakainya 4. Nah, setelah kita masukkan variabel ini, kita langsung melakukan uji post hoc ya dengan cara analyze general linear model univariate. Lalu kita reset dulu, masukkan hasil belajar ke dependent variable, lalu interaksinya ke fixed factor. Setelah itu kita pilih post hoc. Nah, ini masukkan interaksinya, lalu klik to key, continue. Lalu juga
ininya juga overall kita masukkan, interaksinya juga kita masukkan, continue, lalu oke. Nah, untuk hasilnya nanti akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Nah, uji lanjutan 2W ANOVA dengan post hoc dari hasil data yang sudah kita analisis dapat dilihat yang pertama perbandingan antara A1 dan B1 dengan A2 dengan A2 B1 adalah hasilnya 2,00 yakni positif. Itu artinya nilai hasil belajar dari A1 B1 siswa yang memiliki kemampuan matematis tinggi lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dibanding dengan CTL. Yang kedua, perbandingan antara A1 B2 dan A2 B2 adalah min 2,00 yakni negatif. Hal itu berarti hasil belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan matematis lebih baik jika disarankan menggunakan model pembelajaran CTL atau A2 B2. Nah, 2W ANOVA hanya bisa digunakan pada data yang berdistribusi normal dan homogen. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka kita menggunakan statistik non-parametrik metode yang selanjutnya, dan salah satunya dengan uji Friedman. Nah, uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik, digunakan juga untuk menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji Friedman, yang pertama harus menentukan hipotesisnya. Yang kedua, statistik uji. Yang ketiga, kriteria ujinya. Yang keempat adalah kesimpulan dari hasil yang sudah diuji. Nah, contoh kasusnya adalah hasil penelitian menduga bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran dan kemampuan matematis tinggi rendah terhadap hasil belajar siswa. Nah, metode pembelajarannya adalah CTL dan CL. Kemampuan matematisnya tinggi dan rendah. Di sini terdapat nilai yang bervariasi yang H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa ditinjau dari metode pembelajaran dan kemampuan matematis. Nah, satunya terdapat perbedaan hasil belajar siswa ditinjau dari metode pembelajaran dan kemampuan matematis. Nah, kriteria ujinya yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Di sini masih sama seperti tadi, di variable view-nya masih sama, ada kemampuan memakai dua label, ada kemampuan tinggi dan rendah, terus metode juga pakai dua juga, kooperatif dan contextual learning. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita akan menguji dulu normalitasnya. Seperti yang pertama tadi, kita harus menampilkan dulu nilai residualnya dengan cara analyze, lalu general linear model, univariate. Nah, masukkan hasil belajar ke dependent variable, lalu metode dan kemampuannya ke dalam faktor. Setelah itu, save, lalu centang standardize, continue. Nah, setelah itu, oke. Dan dia akan keluar nilai residualnya seperti ini. Setelah nilai keluar seperti ini, kita akan melakukan uji normalitasnya dengan cara analyze, lalu deskriptif statistik, explore. Nah, masukkan nilai ini ke dalam dependent list. Lalu, bentar.
eh, plots. Nah, normality plots-nya ini kita checklist, continue. Nah, lalu ini sudah, lalu oke. Nah, hasilnya nanti akan dibacakan. Nah, hasil uji normalitasnya yang tadi adalah menggunakan Lilliefors signifikan, yaitu bacanya apa? Standardized residual for hasil belajar. Nah, statistiknya 147, terus DF-nya 40, signifikannya 0,29, enggak, statistiknya 930, DF-nya 40, signifikannya 0,17. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,017 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Friedman yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nah, di sini sudah ada data yang tadi yang kita uji bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Jadi kita harus menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji Friedman. Walaupun sebenarnya data ini ada beberapa cara yang saya kemarin pelajari untuk membuat, ada beberapa cara gitu yang biar bisa normal. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, biasanya kita pakai non parametrik saja seperti itu. Nah, untuk uji Friedman sendiri caranya kita klik analyze, lalu di sini kita pilihnya non parametric, nih non parametric test yang ini, lalu legacy dialog, lalu correlate sample. Nah, ini. Nah, terus masukin nih semua variabel dari mulai hasil belajar, metode, dan kemampuan. Standardized yang residual ini tidak perlu. Nih, ini dimasukkan, lalu statistik. Nah, kita klik deskriptifnya dan kuartilnya, lalu continue. Di sini sudah di checklist secara otomatis ini Friedman, udah. Lalu kita oke. Nah, nanti untuk hasilnya akan dibacakan kembali di presentasi kami. Nah, hasil uji Friedman yang sudah kita lakukan yaitu tadi hasil belajar gabungan 3,00, metode contextual learning yaitu contextual learning dan contextual teaching learning 1,50, kemampuan matematisnya 1,50, dan tes statistiknya yang nilainya 40, square-nya 68,571, DF 2, asymptotik signifikannya 0, maka hasil uji Friedman-nya dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil belajar ditinjau dari metode pembelajaran dan kemampuan matematis. Deskripsi statistiknya dari tabel ini bisa kita lihat metode yang menggunakan CL dan CTL, kemampuan matematis, tinggi dan rendahnya, nilai MEA-nya, dan standar deviation serta nilainya dapat kita deskripsikan. Yang pertama dan nilai rata-rata tertinggi pada metode cooperative learning dengan siswa yang memiliki kemampuan matematis yang tinggi. Yang kedua, nilai rata-rata terendah pada metode nilai rata-rata tertinggi ada pada metode cooperative learning dengan siswa yang memiliki kemampuan matematis tinggi. Yang kedua, nilai rata-rata terendah ada pada metode pembelajaran contextual learning dengan siswa yang memiliki kemampuan matematis rendah. Nah, kesimpulan, dalam sebuah penelitian, apabila kita menemukan data tidak berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan statistik non-parametrik
Namun harus disesuaikan uji apa yang akan digunakan. Nah, berikut adalah contoh-contoh statistik non parametrik. Bu Olivia ya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga presentasi ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami pembahasan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.